Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anis Apriana dari kelas 3D Akuntansi Syariah dengan NIM 1201648. Di sini guna video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan dosen pengampu Adi Mursalin SEMM CPHCM. Di sini saya akan menjawab bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? 5 kali saya menghadiri Zoom karena memang dari Bapak hanya 5 kali perkuliahan Zoom. Saya hadir karena memenuhi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa serta mau memperdalam ilmu tentang makul Bapak di ilmu Islamic Marketing dan Manajemen. Nomor 2, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Alhamdulillah, semua materi yang Bapak sampaikan saya video recordkan, yaitu pada pertemuan 9 tentang Customer Relationship Management, pertemuan 10 perilaku konsumen, pertemuan 11 menciptakan nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, pertemuan 12 ekuitas merek dalam Islam di bagian 1, pertemuan 13 ekuitas merek dalam Islam bagian 2, dan pertemuan 14 kesan, pesan, serta manfaat selama mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Nomor 3, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal-soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Saya pernah menjawab soal materi Maqasid Syariah yang di soal itu yaitu saya disuruh mendefinisikan apa itu Maqasid Syariah. Dan saya juga pernah menjawab soal materi Customer Relationship Management yang di soal itu saya disuruh membaca surah An-Nisa ayat 9, 29, dan 58 dan saya juga menjelaskan arti dari isi kandungan tersebut. Dan terakhir saya pernah menjawab soal pada materi ekuitas merek dalam Islam, yaitu saya juga membaca surah Al-Ahzab ayat 21 dan saya menjelaskan arti dan isi kandungan ayatnya. Bagaimana kesan pesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Manfaat apa yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM sebagai dosen pengampu yang telah mengajar di kelas saya selama 1 semester ini. Dalam 1 semester yang telah saya ikuti dari penjelasan Bapak serta diskusi tanya jawab sangat bermanfaat untuk saya. Saya jadi banyak mengetahui tentang materi di dalam Islamic Marketing dan Manajemen, terutama terkait dengan hadis serta ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya saya tidak mengetahui, tetapi dengan adanya makul Bapak, saya jadi tahu apa isi ayat serta maknanya. Dan terkait materi setiap pertemuan, dari ilmu yang saya peroleh, saya bisa menerapkan ketika saya melakukan bisnis atau ketika saya di lingkungan perbisnisan. Mungkin juga ketika saya menjadi konsumennya. Nomor 5, nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Beri argumentasi dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Saya sangat mengharapkan nilai mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini dengan mendapatkan nilai sempurna dari Bapak. Karena selama mengikuti kuliah 1 semester, saya selalu menyimak serta selalu mengikuti perkuliahan Zoom meeting. Dan saya juga tidak pernah lupa untuk video recordkan setiap pertemuan. Mungkin saya dan teman-teman tetap menserahkan nilai kami atas izin Allah dan restu Bapak. Semoga kami bisa mendapatkan nilai A. Selanjutnya, saya akan menjawab bagian B. Coba saudara bacakan ayat 21, surah An-Nisa ayat 9, 29, dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management.
Yang pertama, Arat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yahfauna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. An-Nisa ayat 9. Wal yahsya lazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan ayat ini ditunjukkan kepada orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut, maka dia harus menyampaikan pesan atau wasiat yang mengandung kebaikan dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, di mana pesan ini akan dikenang dan diingat oleh anak-anak yang ditinggalkan, sehingga meninggalkan bekas yang berharga untuk mereka. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an turidum minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. An-Nisa ayat 58. Inna lahaya murukum antu addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adil. Inna lahana imma yaizukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungan ayat ini yaitu ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Selanjutnya An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wahsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Artinya, dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungan ayat ini menjelaskan janganlah kalian serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus. Selanjutnya An-Nisa ayat 63. Ulaikal ladzina yalamallahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dan dengan memberikan mereka maaf dan memberi mereka nasihat atau bantahan serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang lurus. Nomor 2,
Coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep CRM tidak lepas dari konsep relationship marketing. Menurut tunggal konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang dibidik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut. Surah yang mendukung di sini yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila ang takuna tijaratan ang turidum minkum wala ta'dulu anfusakum innalaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Nomor 3, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaatnya yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, serta peningkatan pendapatan. Dan fungsinya yaitu pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Yang pertama, identifikasi pelanggan atau customer identification, di mana perusahaan harus bisa menidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan, maka perlu dijaga baik hubungannya dengan memberikan fasilitas dan juga daya tarik sendiri, agar pelanggan tetap memilih produk perusahaan meskipun banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat, pengembangan pelanggan atau customer development. Maksudnya memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Nomor 5, bagaimana faktor pribadi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seseorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan, termasuk watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Contohnya pada saat membeli kosmetik, banyak brand kosmetik yang mempunyai merek dan berkualitas berbeda-beda di setiap orang. Misalnya, saya lebih suka dengan produk makeover karena produk ini bagus dari ketahanan make up di muka hingga teksturnya lebih natural. Nomor 6, bagaimana sikap konsumen memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Yang pertama, faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu. Terlepas dari produk tersebut, termasuk kebutuhan primer
atau kebutuhan rutin atau tidak. Contohnya dalam membeli produk yang mana saya melihat dari faktor kebutuhan, dan ketika pergi ke minimarket saya cenderung membeli teh kotak atau kopi. Karena dari segi kebutuhan hal ini yang menjadi penting. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Contohnya pernah suatu ketika saat pergi ke tempat makan. Yang ketiga, faktor kualitas produk. Kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang atau repurchase terhadap produk tersebut. Yang keempat, faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau atau affordable akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya mahal. Yang kelima, faktor promosi. Promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat. Besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Nomor 7, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Pengenalan masalah atau kebutuhan, yaitu para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Contohnya saat akan diundang oleh teman untuk pergi ke pernikahannya dan saya tidak memiliki pakaian yang menurut saya cocok dengan tema pernikahan, maka hal itu menjadi alasan saya untuk membeli pakaian lagi. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya. Jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan mendapatkan dan nilai yang diberikan pada informasi tambahan, dan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut. Contoh, setelah itu saya mulai mencari informasi di aplikasi e-commerce atau pergi ke toko baju untuk mencari pakaian yang cocok dan menarik. Setelahnya pun saya mencari informasi mengenai bahan dari pakaiannya dan harga. Hal itu penting untuk menyesuaikan dengan biaya yang dimiliki. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk atau merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami konsep evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan. Contoh, dalam memilih baju, perempuan cenderung dihadapkan dalam pilihan yang sulit, karena tentunya banyak baju yang akan menurut mereka menarik. Maka dari itu, perlulah evaluasi alternatif atau pemilihan baju dari sekian banyak baju pilihan untuk mencari yang terbaik menurut diri sendiri. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atau merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli suatu produk yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Proses keputusan pembelian konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya pencernaan yang cermat. Contoh, setelah tahap evaluasi alternatif, saya akan memutuskan manakah baju yang cocok dan menarik menurut saya dan akan saya beli. Yang kelima, perilaku pasca pembelian.
Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Para pemasar harus memantau keputusan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Contohnya, perilaku pasca pembelian adalah bagaimana perilaku saya setelah saya memakai baju yang saya beli untuk pergi ke pesta pernikahan teman saya. Apakah saya suka ataukah sedikit kecewa karena ternyata kurang menarik? Nomor 8, jelaskan tafsir-tafsir ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kandungan ayat ini yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Nomor 9, coba Anda baca surah Asy-Syu'ara 181 sampai 183, surah An-Anbiya 105 dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 dan jelaskan arti kandungan isinya. Asy-Syura 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Wazina bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabhasun nasa asyiya'ahum wala tasawfil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungan ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Selanjutnya, Al-Anbiya ayat 185. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir Lauhul Mahfuz bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Selanjutnya Ad-Duha ayat 8-10. Wa wajadaka ailam fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungan ayat ini larangan untuk menghardik atau mengejek anak yatim, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nomor 10, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata. Perbedaan ini juga bisa lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebihan atau boros dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandasan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Nomor 11, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud.
Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. 12. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nomor 13, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor individu yang meliputi motivasi, nilai, persepsi atau pengamatan, belajar, kepercayaan, sikap, kepribadian, serta citra diri. Yang ke-14, buka dan tonton link ini dan jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Yang dibahas yaitu ada 3. Yang pertama, tahap-tahap pengembalian keputusan dalam pembelian. Yang kedua, faktor yang memengaruhi konsumen dalam pengembalian produk. Yang ketiga, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Materi pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, yaitu citra merek atau brand image. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau yang membuat suatu produk. Merek juga bisa menjadi alat pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian dan kualitas produk. Merek sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian, mengetahui hidup mewah atau sederhana. Yang kedua, kualitas produk. Pencapaian kualitas perusahaan membutuhkan beberapa kebutuhan untuk merumuskan kebijakan kualitas produk seperti fungsi barang. Seorang konsumen akan setia apabila kegunaannya akan memberikan suatu keputusan tersendiri bagi konsumen tersebut. Materi yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Ada 6 faktor, yaitu harga itu sendiri, kualitas barang, harga barang pengganti, pendapatan, selera konsumen, serta merek. Materi yang ketiga, kendala apa saja yang terkait dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kegagalan di masa lalu. Yang kedua, konsultasi yang berlebihan, proses pengembalian keputusan jika banyak konsultasi yang berlebihan kebanyakan pihak. Yang ketiga, faktor ketidakpastian. Ayat Al-Quran yang mendukung penjelasan materi ini yaitu Al-A'raf ayat 180. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'i sayujazawna makanu yamalun. Artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungan ayat ini dijelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan kesempurnaan, keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya apa yang kalian kehendaki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari soal-soal yang Bapak kasih.
Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya akan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.